Selamat siang, kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Ganti Tulong. Saya Jitro Nindra Mamuko. Saya Rai Guntur. Saya Andre Hendra. Saya Putri Monika Semampung. Saya Jibril Mumi. Saya Mikir Hendelindo. Baik, saat ini kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu Security and Protection. Mekanisme perlindungan mengontrol akses ke sistem dengan membatasi jenis akses file yang diizinkan untuk pengguna. Selain itu, proteksi harus memastikan bahwa hanya proses yang telah memperoleh otorisasi yang sesuai dari sistem operasi yang dapat beroperasi pada segmen memori, CPU, dan sumber daya lainnya. Perlindungan disediakan oleh mekanisme yang mengontrol akses program, proses, atau pengguna ke sumber daya yang ditentukan oleh sistem komputer. Mekanisme ini harus menyediakan cara untuk menentukan kontrol yang akan diberlakukan bersama dengan cara untuk menegakkannya. Perlindungan. Perlindungan mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses program, proses, atau pengguna ke sumber daya ditentukan oleh sistem komputer. Mekanisme ini harus menyediakan cara untuk menentukan kontrol yang akan diterapkan bersama dengan cara penegakannya. Kami membedakan antara perlindungan dan keamanan, yang merupakan ukuran keyakinan bahwa integritas sistem dan datanya akan dipertahankan. Tujuan perlindungan. Karena sistem komputer menjadi lebih canggih dan meresap dalam aplikasinya, kebutuhan untuk melindungi integritasnya juga meningkat. Perlindungan awalnya disusun sebagai tambahan untuk sistem operasi multiprogramming, sehingga pengguna yang tidak dapat dipercaya dapat dengan aman berbagi ruang nama logis umum, seperti direktori file atau berbagi ruang nama fisik umum, seperti memori. Konsep perlindungan modern telah berevolusi untuk meningkatkan keandalan sistem kompleks apapun yang menggunakan sumber daya bersama. Kita perlu memberikan perlindungan karena beberapa alasan. Yang paling jelas adalah kebutuhan untuk mencegah pelanggaran, pembatasan akses yang nakal dan disengaja. Prinsip perlindungan. Seringkali prinsip panduan dapat digunakan di seluruh proyek, seperti desain sistem operasi. Mengikuti prinsip ini menyederhanakan keputusan desain dan menjaga sistem tetap konsisten dan mudah dipahami. Kunci prinsip pemandu yang telah teruji waktu untuk perlindungan adalah prinsip hak istimewa terkecil. Ini menentukan bahwa program, pengguna, dan bahkan sistem diberi hak istimewa yang cukup untuk melakukan tugas mereka. Domain perlindungan. Sistem komputer adalah kumpulan proses dan objek yang kami maksud dengan adalah objek perangkat keras, seperti CPU, segmen, memori, printer, disk, dan tape drive, dan objek perangkat lunak seperti file, program, smartphone. Setiap objek memiliki nama unik yang memberikannya dari semua objek lain dalam sistem, dan setiap objek hanya dapat diakses melalui operasi yang terdefinisi dengan baik yang bermakna. Objek pada dasarnya adalah tip data abstrak. Struktur domain. Untuk memfasilitasi skema yang baru saja dijelaskan, sebuah proses beroperasi dalam domain perlindungan yang menentukan sumber daya yang dapat diakses oleh proses. Setiap domain mendefinisikan satu set objek dan jenis operasi yang dapat dipanggil pada setiap objek. Jika sebuah domain bersifat statis, kita harus mendefinisikan domain untuk menyertakan akses baca dan tulis. Namun, pengaturan ini memberikan lebih banyak hak daripada yang dibutuhkan di masing-masing phase, karena kami memiliki akses baca di phase di mana kami hanya memerlukan akses tulis dan sebaliknya. Multicast. Dalam sistem multicast, domain proteksi diatur secara hierarki ke dalam struktur cincin. Setiap cincin berhubungan dengan satu domain. Multicast memiliki ruang alamat tersegmentasi. Setiap segmen adalah file, dan setiap segmen dikaitkan dengan salah satu cincin. Deskripsi segmen menyertakan entry yang mengidentifikasi nomor the ring. Selain itu, ini mencangkup 3 bit akses.
6. Matrix. Dalam sistem multics, domain proteksi diatur secara hierarki ke dalam struktur cincin. Setiap cincin berhubungan dengan satu domain. Multics memiliki ruang alamat tersegmentasi. Setiap segmen adalah file, dan setiap segmen dikaitkan dengan salah satu cincin. Deskripsi segmen menyertakan entry yang mengidentifikasi nomor dering. Selain itu, ini mencangkup 3 bit akses. 7. Matrix akses. Model perlindungan umum kami dapat dilihat secara abstrak sebagai matriks, yang disebut matrix akses. Baris matrix akses mewakili domain dan kolom mewakili objek. Setiap entry dalam matriks terdiri dari satu set hak akses. Karena kolom mendefinisikan objek secara eksplisit, kita dapat menghilangkan nama objek dari hak akses. Akses entry dalam kurung IJ mendefinisikan rangkaian operasi yang dapat dijalankan oleh proses dalam domain D1 pada objek. Model perlindungan umum kami dapat dilihat secara abstrak sebagai matriks yang disebut matriks akses. Baris matriks akses mewakili domain. Dalam kolom mewakili objek, setiap entry dalam matriks terdiri dari satu set hak akses. Karena kolom mendefinisikan objek secara eksplisit, kita dapat menghilangkan nama objek dari hak akses. Akses entry dalam kurung IJ mendefinisikan rangkaian operasi yang dapat dijalankan oleh proses dalam domain DI pada objek OJ. Ada 4 domain dan 4 objek 3 file dalam kurung F1, F2, dan F3, dan 1 printer laser. Sebuah proses yang dieksekusi dalam domain D1 dapat membaca file F1 dan F3. Sebuah proses yang mengeksekusi di domain D4 memiliki hak yang sama dengan mengeksekusi di domain D1. Tetapi selain itu, ia juga dapat menulis ke file F1 dan F3. Printer laser hanya dapat diakses oleh proses yang dijalankan di domain D2. Kemampuan untuk menyalin hak akses dari satu domain dalam kurung atau baris matriks akses yang lain dilambangkan dengan tanda bintang yang ditambahkan ke hak akses. Hak cipta memungkinkan hak akses untuk disalin hanya di dalam kolom, yaitu untuk objek yang haknya ditentukan. Sebagai contoh, pada gambar A, sebuah proses yang dieksekusi dalam domain D2 dapat menyalin operasi baca dalam setiap entry yang terkait dengan file F2. Oleh karena itu, matriks akses dapat dimodifikasi menjadi matriks akses yang ditunjukkan pada gambar B. Skema ini memiliki 2 varian tambahan. Yang pertama, hak salin dari akses dalam kurung IJ ke akses KJ. Itu kemudian dihapus dari akses IJ. Tindakan ini adalah hak, bukan salinan. Yang kedua, penyebaran hak cipta mungkin terbatas, yaitu ketika R kanan disalin dari IJ ke akses KJ. Hanya R kanan, bukan R, yang dibuat sebuah proses yang dieksekusi dalam domain DK tidak dapat lagi menyalin hak R. Hak cipta dan pemilik memberi kami mekanisme untuk membatasi penyebaran hak akses. Namun, mereka tidak memberi kami alat yang tepat untuk mencegah penyebaran atau pengungkapan informasi.
Masalah penjaminan bahwa tidak ada informasi awalnya disimpan dalam suatu objek dapat bermigrasi di luar lingkungan eksekusi disebut masalah pengurungan. Operasi pada domain dan matriks ini sendiri tidak penting, tetapi mereka menggambarkan kemampuan model matriks akses untuk memungkinkan kami menerapkan dan mengontrol persyaratan perlindungan dinamis. Objek baru dan domain baru dapat dibuat secara dinamis dan disertakan dalam model matriks akses. Namun, kami hanya menunjukkan bahwa mekanisme dasarnya ada. Pada perancang sistem dan pengguna harus membuat keputusan kebijakan tentang domain yang mana memiliki akses ke objek mana dengan cara apa. Kontrol akses. Setiap file dan direktori diberikan pemilik, grup atau mungkin daftar pengguna. Dan untuk masing-masing entitas tersebut, informasi kontrol akses diberikan. Fungsi serupa dapat ditambahkan ke aspek lain dari sistem komputer. Gambar Solaris 10 memajukan perlindungan yang tersedia di sistem operasi dengan secara eksplisit menambahkan prinsip hak istimewa terkecil melalui kontrol akses berbasis peran dalam kurung RBAC. Fasilitas ini berputar di sekitar hak istimewa. Hak istimewa adalah hak untuk menjalankan panggilan sistem atau menggunakan opsi di dalam panggilan sistem itu, seperti membuka file dengan akses tulis. Pencabutan hak akses. Dengan skema daftar akses, pencabutan menjadi mudah. Daftar akses dicari untuk hak akses yang dicabut, dan mereka dihapus dari daftar. Pencabutan bersifat segera dan dapat bersifat umum untuk selektif, total atau sebagian, dan permanen atau sementara. Bagaimanapun, menghadirkan masalah pencabutan yang jauh lebih sulit, seperti yang disebutkan sebelumnya, karena kapabilitas didistribusikan ke seluruh sistem. Kita harus menemukannya sebelum kita dapat mencabutnya. Slide 16. Skema pencabutan penerapan kapabilitas mencangkup hal berikut. Yang pertama, akuisisi ulang. Secara berkala, kemampuan dihapus dari setiap dominan. Jika sebuah proses ingin menggunakan kapabilitas, ia mungkin menemukan bahwa kapabilitas itu telah dihapus. Proses kemudian dapat mencoba untuk memperoleh kembali kemampuan. Jika akses telah dicabut, proses tidak akan dapat memperoleh kembali kemampuan tersebut. Yang kedua, back pointer. Daftar pointer dipertahankan dengan setiap objek, menunjukkan ke semua kemampuan yang terkait dengan objek itu. Saat pencabutan diperlukan, kita dapat mengikuti petunjuk ini, mengubah kemampuan seperlunya. Skema ini diadopsi dalam sistem multi-cheese. Ini cukup umum, tetapi penerapannya mahal. Yang ketiga, tipuan. Kemampuan menunjuk secara tidak langsung ke objek. Setiap kemampuan menunjuk ke entry unik dalam tabel global, yang pada gilirannya menunjuk ke objek. Kami menerapkan pencabutan dengan mencari tabel global untuk entry yang diinginkan dan menghapusnya. Kemudian, ketika akses dicoba, kemampuan ditemukan mengarah ke entry tabel ilegal. Entry tabel dapat digunakan kembali untuk kapabilitas lain tanpa kesulitan, karena kapabilitas dan entry tabel berisi nama unik objek. Objek untuk A, kemampuan ini entry tabelnya harus cocok. Skema ini diadopsi dalam sistem CAL. Itu tidak memungkinkan pencabutan selektif. Yang keempat, kunci. Kunci adalah pola bit unik yang dapat dikaitkan dengan kemampuan. Kunci ini ditentukan saat kapabilitas dibuat dan tidak dapat dimodifikasi atau diperiksa oleh proses yang memiliki kapabilitas. Kunci master dikaitkan dengan setiap objek. Itu dapat didefinisikan atau diganti dengan operasi setKey. Saat kapabilitas dibuat,
nilai kunci master saat kapabilitas dijalankan. Kuncinya dibandingkan dengan kunci master. Jika kunci cocok, operasi akan dilanjutkan. Jika tidak, kondisi pengecualian dimunculkan. Pencabutan menggantikan kunci master dengan nilai baru melalui operasi setK. Membatalkan semua kemampuan sebelumnya untuk objek ini. Skema ini tidak mengizinkan pencabutan selektif, karena hanya saat kunci master yang dikaitkan dengan setiap objek. Jika kita mengkaitkan daftar kunci dengan setiap objek, maka pencabutan selektif dapat diterapkan terakhir. Kita dapat mengelompokkan semua kunci ke dalam satu tabel global kunci. Kemampuan hanya valid jika kuncinya cocok dengan beberapa kunci di tabel global. Kami menerapkan pencabutan dengan menghapus kunci yang cocok dari tabel. Dengan skema ini, semua kunci dapat diasosiasikan dengan setiap objek, memberikan fleksibilitas dan maksimum. Sistem berbasis kemampuan. Pada bagian ini, kami mensurvei dua sistem perlindungan berbasis kemampuan. Sistem ini berbeda dalam kerumitannya dan dalam jenis kebajikan yang dapat diterapkan padanya. Tidak ada sistem yang digunakan secara luas, namun pembuktian yang menarik untuk teori proteksi. Hydra adalah sistem perlindungan berbasis kemampuan yang memberikan fleksibilitas yang cukup besar. Sistem ini mengimplementasikan serangkaian hak akses yang tetap, termasuk bentuk akses dasar seperti hak untuk membaca, menulis, atau mengeksekusi segmen memori. Selain itu, pengguna sistem perlindungan dapat mendeklarasikan hak lainnya. Slide 17, operasi pada objek didefinisikan secara prosedural. Prosedur yang mengimplementasikan operasi semacam itu sendiri merupakan bentuk objek dan diakses secara tidak langsung oleh kapabilitas. Hydra juga memberikan amplifikasi hak. Skema ini memungkinkan prosedur untuk didesertifikasi sebagai dapat dipercaya untuk bertindak pada parameter formal dari tipe tertentu, atas nama setiap proses yang memegang hak untuk melaksanakan prosedur. Mekanisme panggilan prosedur Hydra dirancang sebagai solusi untuk melaksanakan masalah subsistem dan saling curiga. Masalah ini didefinisikan sebagai berikut. Misalkan, suatu program dapat dipanggil sebagai layanan oleh sejumlah pengguna yang berbeda. Misalnya, rutinitas pengurutan, kompiler, permainan. Ketika pengguna meminta program layanan ini, mereka mengambil resiko bahwa program tersebut tidak berfungsi dan akan merusak data yang diberikan, atau mempertahankan beberapa hak akses data yang akan digunakan tanpa otoritas nanti. 13. Cambridge Cap System. Pendekatan berbeda untuk perlindungan berbasis kemampuan telah diambil dalam desain sistem Cambridge Cap. Sistem kapabilitas Cap lebih sederhana dan secara dangkal kurang kuat dibandingkan dengan Hydra. Namun pemeriksaan lebih dekat menunjukkan bahwa itu juga dapat digunakan untuk memberikan perlindungan yang aman dari objek yang ditentukan pengguna. Cap memiliki dua macam kemampuan. Kemampuan data ini dapat digunakan untuk menyediakan akses ke objek, tetapi satu-satunya hak yang diberikan adalah membaca, menulis, dan mengeksekusi standar dari segmen penyimpanan individu yang terkait dengan objek. Kemampuan data ditafsirkan oleh kode mikro di mesin Cap. Kapabilitas perangkat lunak yang dilindungi tetapi tidak ditafsirkan oleh kode mikro Cap itu ditafsirkan oleh prosedur yang dilindungi yang dapat ditulis oleh pemrogram aplikasi sebagai bagian dari subsistem. Jenis amplifikasi hak tertentu dikaitkan dengan prosedur yang dilindungi. Interpretasi dari kapabilitas perangkat lunak sepenuhnya diserahkan kepada subsistem. Melalui prosedur-prosedur yang dilindungi,
yang dikandungnya. Perancang sistem CAP telah mencatat bahwa penggunaan kemampuan perangkat lunak memungkinkan mereka mewujudkan ekonomi yang cukup besar dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan perlindungan yang sepadan dengan persyaratan sumber daya abstrak. 14. Perlindungan berbasis bahasa. Sejauh perlindungan disediakan dalam sistem komputer yang ada, perlindungan biasanya dicapai melalui kernel sistem operasi yang bertindak sebagai agen keamanan untuk memeriksa dan memvalidasi setiap upaya untuk mengakses sumber daya yang dilindungi. Karena sistem operasi menjadi lebih kompleks dan khususnya karena mereka telah berubah untuk menyediakan antarmuka pengguna tingkat tinggi, tujuan perlindungan menjadi jauh lebih halus. Perancang sistem proteksi telah mengambil banyak ide yang berasal dari bahasa pemrograman dan terutama pada konsep tipe dan objek data abstrak. Sistem perlindungan sekarang tidak hanya memperhatikan identitas sumber daya yang dicoba aksesnya, tetapi juga dengan sifat fungsional dari akses tersebut. Dalam sistem perlindungan terbaru, perhatian terhadap fungsi yang akan dipanggil melampaui serangkaian fungsi dan yang ditentukan sistem, seperti metode akses file standar untuk menyertakan fungsi yang mungkin juga ditentukan pengguna. Kebijakan untuk penggunaan sumber daya juga dapat bervariasi tergantung pada aplikasinya dan dapat berubah sewaktu-waktu. Karena alasan ini, perlindungan tidak lagi dianggap sebagai masalah yang hanya diperhatikan oleh perancang sistem operasi, itu juga harus tersedia sebagai alat untuk digunakan oleh perancang aplikasi sehingga sumber daya dari subsistem aplikasi dapat dijaga terhadap kesalahan atau 16. Protection in Java. Karena Java dirancang untuk berjalan di lingkungan terdistribusi, mesin virtual Java atau JVM memiliki banyak mekanisme perlindungan bawaan. Program Java terdiri dari kelas-kelas yang masing-masing merupakan kumpulan bidang data dan fungsi yang beroperasi pada bidang tersebut. Memuat kelas sebagai tanggapan atas permintaan untuk membuat instance atau objek dari kelas tersebut. Salah satu fitur Java yang paling baru dan berguna adalah dukungan untuk memuat kelas yang tidak dipercaya secara dinamis melalui jaringan dan untuk mengeksekusi kelas yang saling tidak percaya dalam JVM yang sama. Dalam banyak aplikasi, memastikan keamanan sistem komputer membutuhkan usaha yang besar. Sistem komersial yang besar berisi pengajian atau data keuangan lainnya mengundang target pencuri. Sistem yang berisi data yang berkaitan dengan operasi perusahaan mungkin menarik bagi pesaing yang tidak bermoral. Selain itu, hilangnya data tersebut baik karena kecelakaan atau penipuan dapat secara serius merusak kemampuan korporasi untuk berfungsi. Keamanan memastikan autentikasi pengguna sistem untuk melindungi integrasi informasi yang disimpan dalam sistem, baik data maupun kode, serta sumber daya fisik sistem komputer. Sistem keamanan mencegah akses yang tidak sah, penghancuran berbahaya dan perubahan data, dan inkonsistensi yang tidak sengaja. Sumber daya komputer harus dijaga dari akses yang tidak sah, penghancuran atau perubahan yang berbahaya, dan inkonsistensi yang tidak disengaja. Sumber daya ini meliputi informasi yang disimpan dalam sistem, baik data maupun kode, serta CPU, memori, disk, kaset, dan jaringan yang merupakan komputer. Masalah keamanan. Pelanggaran keamanan atau penyalahgunaan sistem dapat dikategorikan sebagai disengaja atau tidak disengaja. Lebih mudah untuk melindungi dari penyalahgunaan yang tidak disengaja daripada dari penyalahgunaan yang jahat.
Sebagian besar mekanisme perlindungan adalah inti dari perlindungan dari kecelakaan. Slide 20.1, kami mengatakan bahwa suatu sistem aman jika sumber dayanya digunakan dan diakses sebagaimana dimaksud dalam semua keadaan. Sayangnya, keamanan total tidak dapat dicapai. Meskipun demikian, kita harus memiliki mekanisme untuk membuat pelanggaran keamanan jarang terjadi, bukan norma. Pelanggaran kerahasiaan. Jenis pelanggaran ini melibatkan pembacaan data yang tidak sah atau pencurian informasi. Biasanya, pelanggaran kerahasiaan adalah tujuan penyusup. Pelanggaran integritas. Pelanggaran ini melibatkan modifikasi data yang tidak sah. Serangan semacam itu dapat misalnya mengakibatkan pengalihan tanggung jawab kepada pihak yang tidak bersalah atau modifikasi kode sumber aplikasi komersial penting. Ketersediaan pelanggaran. Pelanggaran ini melibatkan kehancuran data yang tidak sah. Beberapa orang cracker lebih suka mendatangkan malapetaka dan mendapatkan status atau hak menyombongkan diri daripada keuntungan finansial. The Face, situs web, adalah contoh umum dari jenis pelanggaran keamanan ini. Pencurian layanan. Pelanggaran ini melibatkan penggunaan sumber daya yang tidak sah, sebagai contoh penyusup atau program penyusup. Dapat memasang daemon pada sistem yang bertindak sebagai server file. Penyerangan menggunakan beberapa metode standar dalam upaya mereka untuk menembus keamanan. Yang paling umum adalah menyamar, di mana salah satu peserta dalam komunikasi berpura-pura menjadi orang lain, host atau orang lain. Dengan menyamar, penyerang melanggar autentikasi kebenaran identifikasi. Mereka kemudian dapat memperoleh akses yang biasanya tidak diizinkan atau meningkatkan hak istimewa. Mereka dapat Oke, kita lanjut. 21. Autentikasi pengguna. Jika sistem tidak dapat mengautentikasi pengguna, maka mengautentikasi bahwa pesan berasal dari pengguna itu tidak ada gunanya. Dengan demikian, masalah keamanan untuk sistem operasi adalah autentikasi pengguna. Pendekatan paling umum untuk mengautentikasi identitas pengguna adalah penggunaan kata sandi. Kata sandi sering digunakan untuk melindungi objek di sistem komputer tanpa adanya skema perlindungan yang lebih lengkap. Mereka dapat dianggap sebagai kasus khusus dari kunci atau kemampuan. 22. Menerapkan pertahanan keamanan. Solusi berkisar dari pendidikan pengguna yang lebih baik melalui teknologi hingga menulis perangkat lunak bebas boom. Sebagai besar profesional keamanan menganut teori pertahanan secara mendalam yang menyatakan bahwa lebih banyak lapisan pertahanan lebih baik daripada lebih sedikit lapisan. Yang pertama, pemindaian dalam sistem individu dapat memeriksa sebagai aspek sistem. Yang kedua, kata sandi pendek atau mudah ditebak program sistem yang tidak sah. Seperti yang ketiga, program studi program tidak sah dalam direktori sistem. Yang keempat, proses berjalan lama yang tidak terduga. Yang kelima, perlindungan direktori yang tidak tepat pada direktori pengguna dan sistem. Yang keenam, perlindungan yang tidak tepat pada file data sistem seperti file kata sandi, driver perangkat, atau kernel sistem operasi itu sendiri. Yang ketujuh, entry berbahaya di jalur pencarian program, misalnya kuda Troy, dibahas dalam bagian. Yang ke-8, perubahan pada program sistem terdeteksi dengan nilai checksum. Yang ke-9, daemon jaringan tak terduga atau tak tersembunyi. 23. Firewall untuk melindungi sistem jaringan. Firewall jaringan membatasi akses jaringan antara dua domain keamanan dan memantau serta mencatat semua koneksi. Itu juga dapat mendeteksi koneksi berdasarkan sumber atau alamat tujuan.
for sumber atau tujuan atau arah koneksi. Misalnya server web menggunakan HTTP untuk berkomunikasi dengan browser web. Yang ke-24, klasifikasi keamanan komputer. Kriteria evaluasi sistem komputer terpercaya Departemen Pertahanan AS menentukan 4 klasifikasi keamanan dalam sistem ABCD dan D. Spesifikasi ini digunakan secara luas untuk menentukan keamanan fasilitas dan memodelkan solusi keamanan. Jadi kami menjelajahinya di sini. Klasifikasi tingkat terendah adalah divisi D atau perlindungan minimal. Divisi D hanya mencakup satu kelas dan digunakan untuk sistem yang gagal memenuhi persyaratan kelas keamanan lainnya. Misalnya MS-DOS dan Windows 3.1 berada di divisi D. Total semua sistem perlindungan dalam sistem komputer, perangkat keras, perangkat lunak, firmware yang menerapkan kebijakan keamanan dengan benar dikenalkan sebagai basis komputer terpercaya. TCP dari sistem C1 mengontrol akses antara pengguna file dengan mengizinkan pengguna untuk menentukan dan mengontrol berbagai objek dengan nama individu atau grup yang ditentukan. Yang ke-25, Windows 7. Microsoft Windows 7 adalah sistem operasi serbaguna yang dirancang untuk mendukung berbagai fitur dan metode keamanan. Di bagian ini, kami memeriksa fitur yang digunakan Windows 7 untuk menjalankan fungsi keamanan. Untuk informasi lebih lanjut dan latar belakang tentang Windows 7. Model keamanan Windows 7 didasarkan pada gagasan akun pengguna. Windows 7 memungkinkan pembuatan sejumlah akun pengguna yang dapat dikelompokkan dengan cara apapun. Akses ke objek sistem kemudian dapat diizinkan atau ditolak sesuai keinginan Windows 7. Menggunakan ide subjek untuk memastikan bahwa program yang dijalankan oleh pengguna tidak dapat akses yang lebih besar ke sistem daripada yang diizinkan oleh pengguna.